Ini benar-benar kocak. Sekali lagi kocak. Ya, lagi rame usulan aneh Purnawirawan anak Abah ya untuk memakzulkan Mas Gibran. Lah ini muncul lagi video Egy Sujana yang gak kalah aneh. Orang satu ini bilang Gibran bukan anak Jokowi. Waduh, apalagi sih ini? Aneh bener. Kok segitunya ya cara mereka ya menyerang Mas Gibran Raka Buming Raka. Waduh, ini jelas lawak ini. Gimana ini menurut kalian? Gimana? Ya, tanpa lama-lama yuk kita tonton saja videonya. Gibran bukan anak Jokowi. Ada putusan hakim menyatakan tidak ditemukan nepotisme. Kalau begitu, Gibran bukan anak Jokowi. Gitu dong logika hukumnya. Hakim harus buktikan bahwa Gibran bukan anak Jokowi. Anak dari siapa ini? Jangan main-main bikin putusan kau. Enak aja bikin putusan. Bukan nepotisme. Ini anak siapa deh? Ini aneh bener ya. Ini yang saya maksud tadi. Egy Sujana ya, kok bisa-bisanya bilang Gibran bukan anak Jokowi. Lah terus anak siapa Bapak Egy Sujana gitu loh. Kok ada aja ya cara kalian untuk menyerang keluarga Bapak Jokowi. Ada aja. Dari kanan, kiri, depan, belakang kalian serang terus. Fitnah apa lagi toh ini? Heran ya. Egy Sujana namanya. Ya, semoga ini Bapak Jokowi selalu diberikan kekuatan ya untuk menghadapi orang-orang seperti ini loh ya. Para pembenci yang bawaannya bikin gaduh mulu. Ya, kalau Bapak Jokowi melaporkan orang-orang ini katanya kriminalisasi gitulah. Ini mereka ini dengan sangat mudah ya menyerang Bapak Jokowi dan keluarganya. Ini kok bisa-bisanya memfitnah Gibran bukan anak Jokowi gitu loh. Waduh, ini lawak beneran ini. Gimana ini menurut kalian ya? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Ini logika paling absurd banget ya. Jadi kalau dia gara-gara dia anak presiden, dia menghalangi hak-hak anak muda lain untuk jadi calon. Saya bilang nggak ada Gibran pun Anda nggak akan jadi calon. Nggak ada Gibran pun Anda belum tentu jadi calon. Kalau kesempatannya cuma segitu kok. 270 juta rakyat Indonesia. Yeah. Kalau 3% kan kesempatan cuma 6. Yeah. Peluang Anda jadi calon kan juga nggak ada sebenarnya. Nggak ada Gibran pun peluang Anda jadi calon juga nggak ada. Jadi jangan marah gara-gara Gibran. Oh, gara-gara Gibran peluang anak muda lain nggak masuk katanya. Gara-gara dia anak presiden. Nggak ada Gibran pun Anda nggak jadi calon juga. Ya sampai 100 tahun Indonesia merdeka mungkin nggak nyampe 100 orang yang ada di kertas suara. Ada kertas suara itu. Kita bilang apa? Yang paling banyak tuh 2004 aja. Setelah itu mungkin nggak akan ada sampai tahap yang ideal itu. Gitu. Jadi logika tuh harus benar tuh, harus adil sejak dalam pikiran itu, harus lurus ya. Ya, ini loh dari Bapak Hasan Nasbi ini. Ya, setuju nggak ini kalian ini apa yang dikatakan Bapak Hasan Nasbi ini tadi? Ya, kalau benci kepada Mas Gibran ya seperti itu loh ya. Semuanya disangkut pautkan gitu loh. Katanya Mas Gibran karena anak presiden menghalangi ya anak-anak muda lain untuk ya muncul gitu. Atau gimana ini? Ya kalau sudah benci ya seperti itu loh ya, bawaannya menyerang terus gitu. Aduh, ya kalau rakyat Indonesia ya tidak cinta dengan Mas Gibran Raka Buming Raka, tidak percaya dengan Mas Gibran Raka Buming Raka, ya nggak mungkin lah ya rakyat ini memilih Mas Gibran. Seperti itu aja lah logikanya ya. Lah sekarang ini sudah menjadi wakil presiden Republik Indonesia gitu loh. Ya kan? Gimana ini menurut kalian? Gimana coba kalau sudah begini?
tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Nah, oleh karena itu masing-masing klaster harus mulai menyiapkan kekuatan, menggalang kekuatan, menjahit kekuatan untuk bersama-sama melakukan tindakan apabila perlu adalah tindakan 98 yang kedua. Waduh. Itu yang harus kita lakukan. Karena semua yang ada saat ini tidak bisa kita harapkan. Tidak bisa kita harapkan. Jadi kita harus melakukan langkah besar, melakukan persiapan diri, menjahit kekuatan untuk merobohkan pemerintahan ini. Waduh, ini sangat berbahaya. Slamet Subianto, purnawirawan anak Abah ini ajak-ajak ya mau mengkudeta ini kelihatannya ya, dengan kalimat yang diucapkan ini tadi loh, merobohkan pemerintahan saat ini. Waduh, ini sangat berbahaya. Bapak Prabowo Subianto harus tahu ini. Ada orang-orang gerombolan ini ya yang ingin memecah belah bangsa Indonesia ini. Jelas-jelas seperti itu. Aduh. Ini gimana tuh ini maksudnya? Kok bisa-bisanya omongannya seperti itu ya? Waduh, gimana ini menurut kalian ya? Ikrar itu saya harapkan bisa menyatukan kita, menyatukan langkah kita, menyatukan kekuatan kita untuk merobohkan pemerintah yang ada. Waduh. Kita ganti dengan sistem yang baru, ya, sistem atas dasar kebenaran Pancasila. Saya kira demikian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Kok bisa-bisanya ya Bapak satu ini merasa sok paling pinter, merasa sok paling benar gitu. Apa yang ada di dalam pikiran Bapak ini merasa paling benar gitu. Waduh. Kok bisa-bisanya ya kayak mengajak merobohkan pemerintahan saat ini. Wah, heran gak kalian sama orang-orang seperti ini ya? Kok bisa-bisanya? Hah? Ya ini karena apa gitu loh? Kok bisa-bisanya mengatakan seperti itu gitu loh? Heran gak kalian? Gimana ini menurut kalian ya kalau sudah begini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ya kalau benci ya benci saja gitu loh. Gak usah ajak-ajak. Ya katanya ingin merobohkan pemerintahan saat ini. Jangan seperti itulah ya. Gimana ini menurut kalian? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Ya diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu, yaitu dinamika demokrasi kita biasa saja, biasa. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu, biasa saja. Nggak sakit hati gitu Pak? Biasa saja. Kalau sebagai wapres yang dipilih oleh Ahok itu seperti apa Pak? Dan seperti jadi kelompok itu menerima presiden tapi tidak menerima wakil presiden. Iya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Jadi tidak bisa menerima presiden tapi tidak menerima wakil presiden. Ya memang mekanismenya seperti itu. Jadi sekali lagi sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti, bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi
atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran berat itu baru. Ya ini loh ya, respon Bapak Jokowi dengan usulan pemakzulan Mas Gibran Raka Buming Raka. Ya katanya biasa saja dalam demokrasi. Ya memang jelas lah, ada yang suka, ada yang gak suka, seperti itu. Ya kalau Mas Gibran melakukan pelanggaran berat gitu, ya nggak apa-apa itu dimaksudkan lah. Ini loh Mas Gibran ya tidak memiliki kesalahan besar atau gimana, melanggar hukum, tidak seperti itu. Tapi kenapa ini mereka para pembenci ya ingin memakzulkan Mas Gibran Raka Buming Raka? Waduh, ini jelas-jelas hanya menggunakan kebencian ini. Aduh, gimana ini menurut kalian? Gimana coba kalau sudah begini? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Ada kelompok-kelompok yang sedang marah kepada keadaan, termasuk para mantan jenderal. Jadi ekspresi dari ini harus dimaklumi ya, ekspresi dari kekecewaan, kemarahan, ketidaksukaan kepada Jokowi dan keluarganya, termasuk tentu saja dengan Gibran, itu harus dipahami sebagai fenomena ya, yang alamiah aja, sesuatu yang rasional aja. Jadi kita tidak usah nafikan, tidak usah kecilkan artinya, kita pahami aja, jadikan pelajaran bahwa ada kelompok-kelompok yang sedang marah kepada keadaan, termasuk para mantan jenderal, yang tentu mereka itu bukan karena pertimbangan materialitas, bukan juga karena pertimbangan teknis politik kekuasaan, tapi itu ekspresi dari idealisme bernegara. Maka kita harus hormati, ya kan? Ya sudah, itu, dan dia sudah salurkan dengan baik ke DPR, berkirim surat, jadi kita hormati gitu. Nah, tetapi kita sudah punya kesepakatan mengenai tata cara mengekspresikan atau tata cara untuk memakzulkan presiden dan wakil presiden. Nah, itu namanya mekanisme impeachment, sudah diatur di konstitusi. Itu loh. Caranya itu pertama ada alasannya, kedua ada proses proseduralnya. Nah, kalau alasannya sebenarnya, kalau konkretnya mau dicari-cari gampang. Ada 6 yang bisa dijadikan alasan. Pertama karena berkhianat pada negara, yang kedua karena korupsi, yang ketiga karena terima suap, yang keempat kalau dia melakukan tindak pidana berat lainnya. Apa tuh? Ya segala macam tindak pidana yang diancam dengan hukuman di atas 5 tahun itu masuk kategori tindak pidana berat semua. Jadi ada 4 kemungkinan alasan hukum. Lalu ada alasan yang kelima, perbuatan tercela. Kalau terbukti ada perbuatan tercela yang dilakukan oleh seorang presiden atau seorang wakil presiden, itu bisa jadi alasan juga. Yang terakhir itu alasan administrasi, kalau dia meninggal, dia mengundurkan diri, atau dia ternyata tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden atau calon wakil presiden, nah, dia bisa diberhentikan. Jadi ada 6 alasan. Nah ini loh pertanyaannya, Mas Gibran ini melakukan kesalahan nggak? Berkhianat dengan negara nggak? Melakukan korupsi nggak? Menerima suap nggak? Melakukan hal tercela nggak? Iya kan? Padahal Mas Gibran ini tidak melakukan kesalahan loh ya. Tapi kenapa gitu loh, mereka para pembenci kok menginginkan Mas Gibran ini untuk dimakzulkan? Ya karena benci gitu atau gimana ini?
Aduh, ini gimana? Ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo ikut mengomentari desakan pemaksulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Ganjar, pemaksulan Gibran akan sulit dilakukan sebab pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran memiliki dukungan yang sangat kuat. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar pada Rabu 4 Juni. Ganjar berpesan kepada Forum Purnawirawan TNI untuk menyertakan bukti pelanggaran Gibran agar pemaksulan bisa diproses. Sementara itu PDIP sendiri mengaku taat terhadap konstitusi ketika merespon desakan pemaksulan Gibran dari jabatan Wapres. PDIP menilai pimpinan DPR dan MPR bakal mengkaji terlebih dahulu terkait surat pemaksulan Gibran. Jika ada kondisi tertentu atau syarat untuk dilakukan pemaksulan, maka surat tersebut bakal diproses. Ini loh Bapak Ganjar Pranowo ini mulai ancang-ancang pemaksulan Mas Gibran gitu atau gimana ini maksudnya? Waduh, ternyata seperti itu. Nggak tahu lagi ini gimana ini menurut kalian ya. Kita lanjutkan saja video berikutnya. Kalau Fufu Fafa itu benar diungkap dan benar itu menyangkut Gibran, itu sudah jadi alasan yang sangat kuat untuk itu ya. Jadi itu bisa, tetapi itu kan tidak mudah. Gini syaratnya, itu harus melalui beberapa lembaga. Satu, begitu surat masuk, itu harus diproses di internal DPR. Ya, nanti pimpinan DPR itu membuat disposisi, tolong nih dibahas dong kepada komisi apa, kepada balik atau apa, atau bisa juga kepada agar semua fraksi menanggapi ini gitu. Mekanisme internal di DPR internalnya ya, internal DPR. Lalu sudah itu kalau memang dianggap memenuhi syarat harus ada sidang DPR yang dihadiri minimal 2/3. Paripurna biasanya? Iya, paripurna ya. Iya, untuk menyatakan ini diteruskan apa tidak. Kemudian kalau hadir 2/3 harus disetujui oleh 2/3 dari yang hadir. Ya, 2/3/2/3. Jadi di situ aja kalau melihat konfigurasi koalisi dan oposisi sekarang itu kan sulit. Karena jangankan untuk mencapai 2/3 yang hadir atau menyetujui gitu. Untuk mencapai 1/3 aja susah. Iya kan? Karena sekarang sudah bertumpuk di koalisi. Sehingga bisa saja. Kalau lihat komposisi partai totalnya 8 di parlemen itu 1 PDIP, 7 lawan yang konfigurasinya pendukung Pak Prabowo kan ya? Iya, betul. Mungkin yang tidak jelas-jelas berkoalisi Nasdem sama PKS kan. Ya, Nasdem PKS. Yang lain sudah dalam koalisi itu dan itu tidak sampai 1/3 kayaknya kalau digabung ya jumlah itu, atau lebih sedikit gitu. Tetapi tidak mendekati separuh sih Pak. Pasti tidak mencapai 2/3. Nah itu. Ya. Waduh, bentar ya. Fufu Fafa ini kelihatannya akan dihidupkan lagi ya demi memakzulkan Mas Gibran Rakabuming Raka. Ya, kalau memang benar ya, jika Fufu Fafa ini benar-benar terkait dengan Mas Gibran Rakabuming Raka, ya bisa jadi ini menjadi alasan kuat untuk memakzulkan Mas Gibran. Ya, tidak kemungkinan mereka para pembenci ini ya akan menghidupkan lagi Fufu Fafa ini loh. Aduh. Emang ya nggak ada kapok-kapoknya ini, mereka ini tetap ngeyel, ngotot terus ini ya. Semakin aneh saja gitu loh. Ya, soal Purnawirawan yang memakzulkan Mas Gibran Rakabuming Raka. Ya, tadi ada juga ya Bapak Egy Sujana. Kok bisa-bisanya bilang Gibran bukan anak Jokowi lah, duh. Ini semakin kocak saja ini loh orang satu ini ya. Semakin ngelantur gitu loh. Ya kan? Ngomong ini kayak mudah sekali untuk menyerang Mas Gibran ya. Tapi kalau nanti dilaporkan ya omongan mereka ya dikriminalisasi. Aduh.
Gimana ini menurut kalian? Gimana coba ya kalau sudah begini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Sekian dari saya, terima kasih.